Halo Mebestot, ketemu lagi bersama Kakang Prabu di Wani Channel Review. Di video kali ini akan Kang bawakan alur film yang berjudul Winnie the Pooh 2023. Kira-kira kekopetan seperti apakah di alur cerita film kali ini? Sudahlah, jangan kebanyakan bekicot di awal. Mari kita saksikan saja videonya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan sketsa bocil yang bernama Chris yang sedang apruk-aprukan di tengah hutan untuk mencari jamur. Namun bukannya jamur yang Chris temukan, tapi malah menemukan sekumpulan hewan yang tak biasa. Hewan ini bermutasi seperti layaknya manusia. Meskipun mereka memiliki rupa yang sangat menyeramkan, tapi Chris mencoba untuk menjalin hubungan dengan mereka. Lalu si Chris pun memberikan nama Winnie ke si beruang dan Piglet ke si bagong. Waktu ke waktu kawanan itu pun mulai berubah dan semakin mirip dengan manusia. Dengan memberi makan dan mengajaknya bermain, akhirnya para hewan-hewan itu pun ketergantungan dengan keberadaannya si Chris. Lalu saat Chris tumbuh dewasa, Chris pun memutuskan untuk pergi keluar kota untuk melanjutkan kuliahnya. Hingga para kawanan hewan itu pun tidak lagi bertemu dengan si Chris. Tahun demi tahun pun berganti hingga musim dingin tiba, mereka pun merasakan kelaparan ekstrim, lalu mereka pun memutuskan untuk memakan kawanannya yang lemah. Sejak saat itulah insting pemburu Winnie dan kawan-kawan pun mulai bangkit dan menyimpan dendam kepada manusia akibat kekecewaan mereka kepada si Chris. Singkat waktu 5 tahun kemudian setelah Winnie dan kawanannya menjadi liar, Chris yang sudah lulus kedokteran pun mengajak pacarnya yang bernama Mary ngapruk ke hutan Esterwood untuk melihat Winnie dan kawanannya. Walaupun si Mary ini tepos, tapi si Chris pun sangat mencintai pacarnya itu. Saat mereka sedang beristirahat, si Mary pun menyangka bahwa si Winnie dan kawanannya hanya teman hayalan si Chris saja saat masih kecil. Karena tidak mau membuat si Chris kecewa, si Mary pun terpaksa mengantar pacarnya itu untuk menemukan kawanannya si Winnie. Sesampainya di tempat Winnie, Chris pun merasa heran karena tempatnya sudah jauh berbeda. Lalu pacarnya yang merasakan firasat buruk mengajak si Chris untuk pulang karena takutnya ini menjadi sarang si Kopet. Mendengar hal itu, si Chris pun mencoba untuk menenangkan pacarnya yang tepos itu. Melihat tangkurak dan kuburan, si Mary pun semakin ketakutan. Namun Chris yang penasaran menuju ke sebuah bangunan. Lalu Chris pun berkata bahwa ini rumah mereka dan mereka selalu bermain bersama. Sesampainya di dalam rumah, mereka pun panik saat si Mary menemukan foto Chris yang terkoyak-koyak. Dirasa ada yang tidak beres, Mary pun mengajak si Chris untuk pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba sontak saja mereka pun langsung panik dengan kedatangan Winnie yang terlihat berbeda. Setelah cukup lama bersembunyi sampai encok, mereka pun memberanikan diri untuk kabur. Malang sekali si tepos Mary pun harus modar saat dikalungi rantai oleh si bagong Piglet. Di tengah kepanikan, si Chris pun berusaha untuk kabur dari kejaran si bagong Piglet. Saat Winnie datang, si Chris pun mencoba untuk meminta bantuan ke si Winnie. Namun tidak jauh berbeda dengan si bagong Piglet, si Winnie pun kini sudah menjadi si Kopet sadis. Di tengah ketakutan, si Chris pun mencoba mengingatkan ke si Winnie dan ke si Piglet bahwa dia adalah teman masa kecilnya. Namun kini si Piglet dan si Winnie sudah tidak seperti dulu lagi.
Apakah si Chris bisa selamat? Tenang, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan potongan-potongan berita di koran yang mengabarkan sering terjadinya orang hilang di hutan Easterwood, di mana menurut saksi yang berhasil selamat, mereka diteror oleh dua sosok monster yang sangat menyeramkan penghuni hutan itu. Dan hingga kini, polisi pun belum bisa membuktikan perkataan dari si Survivor. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan ke seorang bondon yang sedang menemui psikolog untuk mengobati traumanya yang hampir saja digabrut brutal oleh tetangganya sendiri. Dia yang ingin sembuh dari traumanya meminta saran psikolog untuk menyembuhkan traumanya itu. Setelah mendengar curhatan dari si Maria, psikolog pun menyarankannya agar pergi healing untuk menenangkan pikirannya. Si Maria yang ingin sembuh dari traumanya berusaha mengikuti saran dari si psikolog itu. Kemudian si Maria pun pergi ke sebuah villa mewah bersama sikalnya. Namun sialnya, villa itu berdekatan dengan hutan Easterwood yang sangat gelap gulita. Saat di perjalanan, mereka pun mampir dulu ke pom mini terbengkalai akibat virus corona. Betapa kagetnya Maria saat abah-abah jabrik muncul dari kegelapan. Si Maria pun memberitahukan ke si abah bahwa dia perlu mengisi bensin mobilnya. Namun si abah jabrik pun memberitahukan bahwa tempat ini sudah lama tutup. Dia pun memberitahukan ke si Maria bahwa ada pom mini sekitaran 5 kilo lagi. Mendengar hal itu, si Maria pun langsung melanjutkan perjalanannya. Singkat waktu, Maria dan keempat circle-nya pun sampai ke villa mewah yang si Maria sewa dari aplikasi Apurkloka. Saat sudah di dalam villa, mereka pun terperangah dengan kemewahan di villa itu. Kemudian teman si Maria yang bernama Jessica pun merazia handphone mereka agar bisa menikmati liburan tanpa terganggu HP. Jelas saja, si Lara sang artis TikTok pun sangat kesal, apalagi dia berniat lap goyang skateboard di villa itu. Di sisi lain, kita diperlihatkan ke seorang bondon yang bernama Tina yang malah nyasar ke hutan Easterwood saat akan mensusul si Maria dan circle-nya. Dia pun berniat menghubungi rekan-rekannya dengan meninggalkan pesan suara agar teman-temannya bisa datang menjemput. Apalagi dia sangat kebingungan saat Google Map malah menuntunnya ke tengah hutan. Singkat waktu di sore harinya, si Tina pun memberanikan diri untuk mengikuti arahan Google Map dengan masuk ke dalam hutan. Di tengah ketakutan, Tina pun nampak heran dengan sosok kuning berwajah beruang yang mengejarnya. Dirasa sudah aman, si Tina pun berniat untuk kabur. Malang sekali, si Tina pun harus modar setelah jadi bahan baku bakso di tangan Winnie. Kembali ke villa, rupa-rupanya si Alice dan si Joey itu adalah pasangan adu celengan. Si Alice pun menyiapkan kasur bertabur bunga untuk pacarnya itu. Namun si Joey menganggap itu terlalu lebay. Si Alice yang kecewa pun langsung pergi. Sementara di sisi lain, Tara lagi asik joget di kotok. Singkat waktu saat mereka berkumpul, si Maria pun menceritakan bahwa dirinya hampir saja digebrut brutal oleh tetangganya sendiri.
Saat bobanya akan di-unboxing, untung saja si Maria keburu bangun. Tidak lama kemudian polisi pun berhasil menangkap tetangganya itu. Mendengar cerita dari si Maria, rekan-rekannya pun langsung bergidik ngeri. Apalagi jika si Maria berhasil digabrut paksa oleh tetangganya itu. Kemudian kita dialihkan ke si Bagong Pliget yang sedang menggoes untuk menyalakan listrik. Hingga listrik sudah menyala, kengerian di tempat itu pun mulai terlihat. Dengan ada yang terus menetes, Winnie Kopet pun mulai mendekati si Chris. Si Chris yang berhasil disekap pun meminta maaf karena dulu ia telah meninggalkannya. Si Chris pun berusaha menyadarkan si Winnie dan si Pliget karena dia sekarang sudah menjadi monster yang sangat mengerikan. Mendengar omongan dari si Chris, Winnie Kopet pun langsung termenung dan pergi meninggalkan si Chris. Sambil melihat bebenguknya di kaca, Winnie Kopet pun teringat kenangan masa lalu bersama si Chris. Dan bisa kita lihat, Winnie Kopet pun tidak bisa menahan kesedihannya saat teringat dengan kenangan itu. Setelah punggungnya ledeh dipecut rambut, si Chris pun sangat sok parah saat melihat pacarnya sudah dijadikan bahan seblak tulang. Tak cuma itu, Winnie Kopet pun mulai mengekstrak jeroan pacarnya lalu memandikannya ke si Chris. Hingga di malam harinya, saat Winnie berjalan sambil membawa tangkurak, Winnie pun terlihat heran saat mendengar musik yang diputar sangat keras. Rupanya itu adalah si Bondontara yang lagi berendam ditemani secangkir minuman liur. Sambil pamer bobanya yang sangat besar, dia pun berniat selfie Sukaisih untuk dipamerkan di Pacebook. Dengan anti gores yang mulai coplok, Rara pun panik saat melihat penampakan di belakangnya. Takut itu jurik jarian, si Rara pun mulai ketakutan. Dirasa itu prank teman-temannya, si Tara pun mulai melanjutkan berendamnya. Namun tanpa dia sadari, dua sosok Kopet mulai mendekatinya. Singkat waktu saat si Tara sadar dan diikat bak domba kurban, si Tara pun mulai ketakutan saat si Bagong Pliget membawa palu martil untuk menghabisinya. Sungguh naas sekali, si artis TikTok pun modar dengan mengenaskan sebelum kembali ke jalan yang benar. Di saat itu juga, Jessica dan Maria pun panik saat mendengar teriakan dari si Bondontara. Melihat si Bondontara modar dengan mengenaskan, mereka pun langsung masuk ke dalam villa. Di tengah teror yang terjadi, mereka pun panik saat mendengar suara gedebrug aneh. Betapa kehermanannya mereka saat melihat sosok aneh yang dikawal gerombolan lebah.
Saat lampu ngejepret, Alice dan Joey pun berniat mencari barang untuk dijadikan senjata. Sementara di luar, Winnie dan Pliget mulai mendekati Pila. Sesaat kemudian saat Alice dan Joey sudah mendapatkan senjata, Maria yang panik pun baru kepikiran bahwa dia memiliki pistol. Kemudian saat Alice dan Joey memeriksa area kolam, mereka pun panik saat mendengar suara yang mendekat. Saat Alice pingsan dan si Joey dikejebur, si Bagong Pliget mulai mendekati si Joey. Alice yang baru saja sadar pun shock parah saat melihat pacar kesayangannya digablok martil hingga merasakan migrain ekstrim. Dan kini Alice pun kembali pingsan. Tidak lama kemudian Maria dan Jessica pun ngecek ke area kolam. Betapa kagetnya mereka saat melihat jasad si Joey mengambang bak janda. Di saat itu pula mereka pun melihat si Bondon Alice digondol si Winnie bersama si Bagong Pliget. Sambil mengendap-gendap, mereka pun mengikuti kemana si Bagong Pliget dan si Winnie membawa si Bondon Alice. Singkat cerita, si Bondon Alice pun sudah terikat, sementara si Winnie Kopet sedang asik memakan madu. Melihat Alice yang sudah siuman, Winnie Kopet pun mendekatinya dan akan melakukan sesuatu. Singkat waktu, dirasa sudah aman, Maria dan Jessica pun membebaskan ikatan si Alice. Di tengah kesedihan, si Jessica pun mengajak mereka untuk secepatnya pergi. Namun saat di perjalanan, mereka pun mendengar sesuatu. Dirasa ada orang lain selain dirinya yang disekap, mereka pun berniat membebaskannya. Akhirnya, mereka pun menemukan si Chris yang ternyata masih hidup. Ternyata bukan cuma si Chris saja yang disekap, ada wanita lain yang butuh pertolongan. Kemudian si Chris pun menyuruh mereka untuk membebaskan wanita itu terlebih dulu. Dengan banget yang bengep bak malik ayam, wanita bernama Berin ini pun menceritakan bahwa dia disiksa secara kejam oleh dua sosok monster yang sangat mengerikan, di mana Winnie dan Pliget ini memiliki kecerdasan layaknya manusia. Sontak saja Karen pun sangat kaget saat melihat bengetnya yang hasil perawatan bertahun-tahun rusak parah. Di tengah kekesalan, Karen pun berniat untuk membalas dendam. Dikarenakan tidak berani mencegah, ketiga bonon ini pun hanya menonton si Kerlin yang ngebet pengen adu mekanik. Saat si Bagong Pliget muncul, Karen pun berniat untuk membalas dendam. Sungguh suwe sekali, ternyata pistol itu hanya memiliki satu peluru saja. Bagaikan menonton doger monyet, ketiga bonon ini menyaksikan si Karen modar dicupang si Bagong Pliget. Dan di saat yang lain kabur, si Alice berniat bersembunyi dan langsung mengambil martil. Di sisi lain, Maria dan Jessica pun berusaha kabur dari kejaran si Winnie Kopet. Apakah mereka berdua berhasil selamat?
Kemudian kita dialihkan ke si Bondon Ellis yang sudah berhasil menyekap si Bagong Pliget. Dia pun akan membalaskan dendam atas kematian teman-temannya. Dan akhirnya si Bagong Pliget modar setelah menjadi Bagong Geprek di tangan si Bondon Ellis. Tapi tiba-tiba instan sekali Winnie yang datang pun langsung menghabisi si Ellis dengan golok kopet. Di sisi lain, Maria dan Jessica pun sampai di pinggir jalan. Lalu saat melihat mobil yang melintas, mereka pun berniat meminta bantuan. Saat melihat kedua Bondon ini ketakutan, si Jabrik dan circle-nya pun mencoba menenangkan kedua Bondon itu. Lalu tiba-tiba melihat sosok yang aneh, si Jabrik pun meminta circle-nya untuk menyiapkan senjata. Bagaikan abah-abah geng kampung, mereka pun berniat untuk menghabisi si Winnie. Tapi bisa kalian dulu, si Winnie tidak bergeming sedikit pun melawan mereka berempat. Dirasa gaplokannya gak terasa, si Jabrik dan circle-nya pun berniat untuk memakai jurus keroyokan. Setelah digebuki bak maling ayam, kini giliran Winnie untuk menghabisi mereka. Setelah kematian si Bagong Pliget, kini kemampuan si Winnie pun semakin tak manuk akal. Tak cuma itu, ternyata si Winnie pun mampu mengendalikan lebah dan menyerang si Jabrik yang hendak kabur. Kemudian si Winnie pun melanjutkan perburuannya ke dua Bondon yang tersisa. Saat lagi kelayangan parah, si Maria pun sok parah saat melihat si Winnie Kopet menenteng tangkurak si Jessica bak resek bansos. Dan kini si Winnie Kopet pun akan menghabisi Bondon terakhir. Untung saja dengan Ulrich Johnson, si Maria pun berhasil diselamatkan. Dirasa si Winnie sudah modar, si Chris pun mencoba menyadarkan si Maria lalu mengajaknya pergi sejauh mungkin. Tapi tiba-tiba melihat si Winnie akan menghabisi si Maria, si Chris pun mencoba membujuk si Winnie untuk menghentikan aksi kopetnya. Dia pun menyesali karena dulu ia telah meninggalkannya. Dan kini si Chris pun berjanji kalau si Winnie membebaskan si Maria, dia pun akan ikut bersamanya untuk selama-lamanya. Tapi tiba-tiba rupanya kini si Winnie pun tidak mempercayai si Chris dan memilih untuk menghabisi si Maria lalu menyuruh si Chris pergi dari hutan ini. Sungguh naas sekali, si Maria pun harus modar di akupuntur si Winnie. Dan kini si Chris pun harus menerima kalau kini si Winnie sudah menjadi psikopat.
Apakah kekopetan si Winnie akan berlanjut? Jelas ada dong. Dan film sequel satunya pun sudah berakhir. Oke lah, nantikan sequel lanjutan dari si Winnie the Pooh hanya di Wani Channel Review. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.